Kali ini kita akan coba kembali untuk melakukan perubahan penulisan ungkapan numerik dari infix ke prefix dengan menggunakan notasi algoritma. Kita coba untuk contoh soalnya. Z sama dengan buka kurung A plus B tutup kurung bagi buka kurung C kurang D tutup kurung kali E pangkat F. Ini dia soalnya. Nah, kita akan coba untuk infix ke prefix secara algoritma. Nah, prinsip yang harus kita lihat di infix prefix algoritma itu langkah-langkahnya ada 3. Yang pertama, langkah nolnya itu kita mesti baca ungkapan dalam notasi infix. Kita misalkan dengan S, kemudian tentukan panjang karakternya menggunakan N sama dengan. Nah, kita hitung panjang karakternya itu dari depan, mulai dari tanda bagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. Jadi panjang karakter kita adalah 17 di sini. Kemudian siapkan tumpukan kosong. Nah, tumpukan kosong yang kita siapkan ada proses ke, kemudian di sini nanti karakter dibaca, berikutnya nanti isi tumpukan, kemudian karakter tercetak, nah di sini karakter tercetak, baru di sini notasi prefix, ya, prefix terbentuk. Nah, ini dia bentuk dari kolom kita, ya. Kita siapkan sebuah tumpukan kosong dan siapkan derajat masing-masingnya. Nah, untuk derajat nanti di sini string akan berderajat 3, ya. Kemudian tanda kali dan tanda bagi dia akan berderajat 2. Berikutnya tanda tambah dan tanda kurang dia akan berderajat 1. Kemudian kita ulangi, tanda tambah dan kurang akan berderajat 1. Nah,
Udah, kita abaikan saja. Berarti teman-teman paham ya. Untuk tanda kurung akan berderajat 0. Ini saya hapus saja yang ini. Tanda kurung. Nah, di sini yang akan terpakai yaitu nantinya tanda kurung tutup. Nah, ini dia akan berderajat 0. Tanda tambah dengan kurang, nantinya dia akan berderajat 1. Nah, sebelum kita melakukan proses algoritma, ada baiknya kita lakukan proses substitusi, pencarian substitusi dari hasil infix prefix ini. Ya. Kalau dilihat di sini, Z sama dengan buka kurung A tambah B tutup kurung bagi buka kurung C kurang D tutup kurung kali E pangkat F tutup kurung. Maka hasil yang akan kita dapatkan nanti itu adalah bagi plus A B kali kurang C D string E F. Nah, ini akan hasil akhirnya nanti. Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Oke, kita mulai. Nah, kemudian setelah kita siapkan derajat masing-masingnya, kita sudah siapkan tumpukan kosongnya, kemudian masuk ke langkah 1. Di langkah 1, pembacaan untuk infix ke prefix kita mulai dari I ya. I sama dengan N. Artinya kita membaca ungkapan tersebut dari belakang. Ya, dari belakang. Untuk infix ke prefix kita akan membacanya dari tanda kurung tutup ini, dari belakang atau dari N17 tersebut. Nah, kita akan mulai. Proses pertama, karakter yang dibaca berarti dari tutup kurung. Nah, ini karakter yang dibaca. Kemudian yang ini akan kita tes. Tes nilai R jika R adalah 1 operan, maka operan tersebut langsung kita cetak. Namun, jika R-nya itu adalah karakter, ya, si operatornya itu, karakter yang dibacanya itu adalah operator, maka dia akan masuk ke dalam tumpukan. Nah, proses pertama ini, karakter yang dibaca adalah sebuah operator, maka dia akan mengisi isi tumpukan. Nah, kemudian jika kurung tutup push ke dalam tumpukan. Nah, kalau sudah bertemu nanti kurung buka, pop dan tulis semua isi tumpukan sampai ujung tumpukan bertemu kurung tutup. Pop juga nanti kurung tutup ini, namun tidak usah kita tulis saat pencetakannya. Nah, untuk operator, jika tumpukannya kosong nanti, jika tumpukannya kosong atau derajat R lebih tinggi atau sama dibanding derajat ujung tumpukan, push operator ke dalam tumpukan. Ya, jika tidak, pop ujung tumpukan dan tulis. Kemudian ulangi pembandingan R dengan ujung tumpukan lalu R di push. Nah, kita butuh catatan di sini, kurung buka di dalam tumpukan dianggap mempunyai
derajat yang lebih rendah dibandingkan R. Untuk langkah keduanya, jika akhir notasi infiknya sudah selesai namun isi tumpukan kita ini nanti masih ada ya atau belum kosong, pop nanti semua isi tumpukan itu dan tulis hasilnya. Oke, kita mulai lagi. Nah, berarti di sini kita membaca dari proses pertama itu ya. Proses pertama adalah kurung tutup. Nah, kurung tutup adalah sebuah operator, maka push dia ke dalam isi tumpukan. Nah, karakter tercetak tidak ada, notasi prefix terbentuk otomatis belum ada. Nah, proses kedua, kita membaca sekarang adalah F. Ya, karakter yang dibaca adalah F. Isi tumpukan kita masih kurung tutup. Ya, karakter tercetaknya tadi pernyataannya jika dia operan maka langsung dicetak. Berarti si F langsung tercetak. Ini dia. F langsung tercetak berarti notasi prefix terbentuknya adalah F. Yang ketiga. Ketiga adalah string atau tanda pangkat. Nah, string. String di sini ya, string berada atau dihalangi oleh si tutup kurung. Maka dia tidak akan bisa keluar kecuali nanti ada pembandingnya. String dan tutup kurung. Karakter tercetak tidak ada, notasinya masih F. 4. E lagi. Nah, ini masih ya. Nah, operan si E adalah operan, maka yang tercetak adalah E dan F. 5. Tanda kali ya, tanda kali. Tanda kali. Nah, di sini ya, string dan kali. String dan kali tinggi derajat string ya. Tinggi derajat string. Maka si string akan keluar, kali akan masuk. Berarti yang tinggal di dalam adalah kali dan tanda tutup. Tercetak string E, F. Nah, proses ke-6. Di proses ke-6, kita kembali membaca tutup kurung. Nah, berarti di sini isiannya sekarang tutup kurung kali tutup kurung. Ini tidak ada tercetak, ini masih string dan EF. Yang 7. Ke-7 kita membaca D. D. Nah, isi tumpukan kita masih tercetak D ya. D string E F. Proses ke-8. Setelah D tanda kurang. Nah, tanda kurang berarti isi tumpukan kita sekarang kurang, tutup kurung, tanda kali, dan tutup kurung. Tidak ada yang tercetak. Kurang, tutup kurung, kali, tutup kurung. Oke, saya ganti minnya ya.
Nah, kita ganti minnya seperti itu. Kemudian yang tercetak D masih ini ya, masih D pangkat E dan F. Proses 9. Proses 9 setelah tanda min adalah C. C ini masih ya, cetak C, CD, string EF. Oke, teman-teman. Nah, proses ke-10. Proses ke-10. Nah, di proses ke-10 ini, proses ke-10 kita membaca buka kurung. Nah, tadi pernyataannya saat kita membaca buka kurung, maka akan ada yang keluar dari isi tumpukan, yaitunya tanda min. Ya, akan keluar pop isi tumpukan sampai bertemu dengan ujung, ya, sampai bertemu dengan kurung tutup. Pop juga kurung tutup ini nanti, namun tidak usah ditulis. Berarti di sini sekarang kita akan mempop tanda kurang dan tanda tutup kurung. Teman-teman boleh melakukan proses popnya satu persatu. Tanda kurang dulu, nanti baru tanda tutup kurung. Saya langsung saja lakukan ya. Kali 2, berarti yang tercetak di sini adalah tanda kurangnya. Nah, di sini tanda kurang. Tanda kurangnya saya lakukan seperti ini aja ya teman-teman, karena nanti kalau kita buat tanda min biasa, dia tidak terbaca. EF. Nah, ini dia tanda kurang. Berikutnya proses ke-11. Di proses ke-11 kembali tanda kurung buka. Nah, kembali tanda kurung buka. Saya pindahkanlah soalnya ya. Kita pindahkan, kita copy soalnya ini ke sini. Oke. Kita copy ke sini. Biar gampang kita melihatnya. Proses 11 ini ya, tanda kurung. Nah, buka. Kembali kita akan melakukan pop ya. Pop lagi tanda atau isi tumpukan sampai bertemu dengan kurung tutup. Nah, di sini kita akan pop tanda kali. Ya, kita akan pop tanda kali. Berarti yang tercetak sekarang kali tanda kurang CD pangkat EF. Ini dia. Nah, isi tumpukan kita sekarang kosong. Ya, teman-teman, karena kita melakukan popnya 2 kali, tanda kali kita pop atau akan tercetak dia. Kemudian tanda kurung tutup juga kita pop, namun tidak dicetak. Nah, proses 12. Proses 12 kita kembali membaca tanda bagi. Nah, tanda bagi di sini. Tanda bagi sebuah operator, maka dia akan mengisi isi tumpukan. Yang tercetak tidak ada, hasil notasi terbentuknya masih ini. Proses 13. Proses 13 kita membaca kurung tutup. Nah, berarti isiannya sekarang adalah kurung tutup dan tanda bagi. Nah, tercetak juga tidak ada, notasi yang terbentuk masih ini. Berikutnya kita membaca
B lagi, proses 14. B. B adalah sebuah operan, maka dia akan langsung tercetak. Cetak B. Nah, maka sekarang yang tercetak B kali kurang CD string EF. Ini dia yang tercetak. Proses berikutnya untuk proses 15. Proses 15 adalah tanda tambah lagi, teman-teman. Tanda tambah itu adalah sebuah operator Nah, berarti di sini dia akan mengisi, ya, akan mengisi tumpukan karena dia terhalang oleh tanda kurung tutup. Nah, tidak ada yang tercetak. Tanda tambah kurung dan nah, di sini isiannya itu, teman-teman, tambah tutup kurung dan bagi. Nanti kalau bisa nanti kita coba buatnya kembali. B ini masih tercetak untuk 16, proses 16. Yang dibaca adalah A, ya. Isi tumpukannya di sini tanda tambah, kemudian tutup kurung, kemudian bagi, ya. Tidak mau ditulis. Ini isiannya tadi itu kurung dan bagi. Kita biarkan aja seperti ini, ya. Ada D22, ya. Ya. Tambah tutup kurung bagi. Ini tercetak A, ya. Di sini lagi tercetak A, B kali kurang C, D string E dan F. Yang ini isi tumpukannya kali. Nah, seperti ini. Nah, proses 17. Di proses 17
kita akan membaca ini isi tumpukannya, tanda tambah, tanda tambah, kemudian yang dua ini ya teman-teman, isi tumpukannya tanda tambah, tanda tutup kurung, dan bagi. Sementara ini dia nggak mau ditulis, kita abaikan aja dulu. Proses 17, kita membaca tanda buka kurung. Saat kita membaca tanda buka kurung, maka tanda tambah ini akan keluar. Berarti isiannya sekarang adalah tanda bagi. Ya, yang tadinya isiannya tanda tambah, tutup kurung, dan bagi. Nah, saat kita membaca tanda buka kurung, maka yang tanda tambah otomatis akan keluar atau akan dicetak. Kemudian kita akan mempop juga tanda tutup kurung. Berarti yang tinggal diisi tumpukan sekarang adalah tanda bagi. Yang tercetak yaitunya tanda tambah. Nah, berarti tercetak sekarang itu tanda tambah A, B, kali, kurang, C, D, pangkat, string ya, pangkat, E, F. Ini yang tercetak sekarang. Nah, sampai di proses 17, pembacaan kita berakhir. Namun, isi tumpukan kita masih ada, yaitunya tanda bagi. Berarti kita lanjut proses ke 18. Nah, kita lanjut proses 18. Kita lanjut proses 18 untuk mengeluarkan ini tadi C, angkat E. Nah, kita akan keluarkan di proses 18 ya. Proses 18 kita akan mengeluarkan tanda bagi. Nah, berarti hasil akhirnya bagi tambah A, B kali kurang C, D, string E, F. Nah, ini hasil akhirnya teman-teman. Tapi prosesnya nanti sampai 18. Namun kalau teman-teman jabarkan satu persatu boleh, nanti akan mencapai proses 22 jadinya. Oke, sekian penjelasan saya mengenai infix ke prefix secara algoritma dalam penulisan ungkapan numerik. Semoga teman-teman paham. Assalamualaikum.